Selamat pagi. Saya Muhammad Ragil Saputra dari kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 2 Meranggen ingin menjelaskan beberapa hal tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Menurut Amir MS, bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan. Misalnya, dengan adanya bea, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran, dan timbangan dan hukum dalam perdagangan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang manfaat perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional dibagi menjadi beberapa, antara lain: 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Faktor pendorong perdagangan internasional. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional. Di antaranya sebagai berikut. 1. Faktor alam. 2. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang ketiga, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang keenam, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk. Yang ketujuh, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang selanjutnya, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja. Manfaatnya di bidang lain pada masa globalisasi ini juga semakin terasa. Itu antara lain politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Peraturan perdagangan internasional. Regulasi dari perdagangan internasional selesai melalui World Trade Organization pada level global dan melalui beberapa kesepakatan regional seperti Mercosur di Amerika Selatan, NAFTA antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan Uni Eropa antara 27 negara mandiri. Pertemuan Buenos Aires tahun 2005 membicarakan pembuatan dari Free Trade Area of America atau singkat FTAA. Gagal total karena penolakan dari populasi negara-negara Amerika Latin. Kesepakatan serupa seperti MAI juga gagal pada tahun-tahun terakhir. Sekian dari saya. Terima kasih.